Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughil Maram, kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dari negeri India, Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullahu taala, di mana kitab ini memberikan penjelasan syarah dari kitab yang sangat agung dan terkenal di dunia Islam, yaitu kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pembesarnya ulama dari madhab Asy-Syafi'i. Semoga Allah Ta'ala merahmati para ulama kita seluruhnya rahimahumullahu ta'ala jami'an. Kita lanjutkan, sekarang kita masuk pembahasan hadis yang ke-159 dari kitab Bulughul Maram. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kata beliau dalam kitabnya Bulughul Maram, hadis yang ke-159, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Dengarkanlah hadis yang mulia ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata ba'da subhi hatta tadlu'asy syams, tidak ada salat sunnah setelah salat fajar atau subuh hingga matahari terbit. Jadi setelah kita melaksanakan salat wajib, salat subuh 2 rakaat, tidak disunahkan kita untuk melaksanakan salat sunnah. Nanti akan dijelaskan yang dimaksud di sini salat sunnah mutlak hingga terbitnya matahari. Kalau matahari sudah terbit dan setinggi 1 tombak, baru boleh kita melaksanakan salat sunnah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala salata ba'dal 'ashri hatta taghibasy syams, dan tidak ada salat sunnah setelah salat asar hingga matahari tenggelam. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walafdhu Muslimin, dan lafaz hadis ini adalah lafaznya Imam Muslim. Artinya kalau kita kalau kita nanti mencari hadis ini, kita lihat ya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kita akan ketemu bahwa lafaz yang seperti ini adalah lafaznya Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan tapi semakna, tidak mirip lafadznya atau tidak persis lafadznya, tetapi lafadznya hanya semakna dengan yang diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian beliau mengatakan, walafdu muslimin,
Dan lafadznya Imam Muslim berbunyi la salata ba'da salatil fajri. Tidak ada salat sunnah setelah salat fajar. Tidak ada salat sunnah setelah salat fajar atau salat subuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya, hadis yang ke-160, walahu, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim an Uqbah bin Amirin, dari sahabat yang mulia Uqbah putranya Amir radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana." Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an, ada 3 waktu, thalathu sa'atin, ada 3 saat, 3 waktu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, yang dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami. Melarang siapa? Para sahabat. An nusalliya fihinna, untuk kami melaksanakan salat-salat di waktu-waktu tersebut, di 3 waktu tersebut. Wa an naqbura fihinna mautana, dan untuk kami menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kami di 3 waktu tersebut. Jadi yaitu yang pertama, hina tadlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'. Hina, ketika tadlu'u syamsu, matahari terbit, bazighatan, dengan benar-benar terbit, hatta tartafi'a, hingga matahari meninggi. Jadi semenjak matahari itu terbit, mulai terbit, itu tidak boleh kita sholat pada waktu tersebut, dan tidak boleh bagi kita menguburkan jenazah di waktu itu. Ditunggu sampai betul-betul matahari sudah tinggi, meninggi. Dan tingginya adalah setinggi 1 tombak. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua, waktu yang kedua adalah wahina yaqumu qa'imudz dhahirati, dan ketika telah tegak qa'imudz dhahirati, panas yang sangat. Jadi telah benar-benar kondisi itu panas. Ketika matahari pas di tengah-tengah, berada di tengah-tengah. Hatta tazula syamsu, hingga matahari tergelincir. Hingga matahari tergelincir ke arah barat, ke arah tenggelamnya. Nanti akan kita jelaskan insyaallah semuanya. Dan waktu yang ketiga, sudah paham waktu yang kedua? Jadi ketika pas matahari di atas, dan ini adalah kondisi panas-panasnya, yang disebut dengan qa'imudz dhahirah. Ini kondisi pas panasnya. Hingga matahari tergelincir. Ini kita tidak boleh melaksanakan sholat. Kalau sudah tergelincir, baru kita masuk melaksanakan sholat duhur. Kemudian yang ketiga, wahina tatadayyafus syamsu lil ghurub, ketika matahari mulai condong tenggelam. Jadi mulai condong untuk lil ghurubi, untuk tenggelam. Maka di sini juga kita tidak boleh melaksanakan sholat dan menguburkan jenazah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-161, wal hukmu tsani 'inda Syafi'i, dan hukum yang kedua menurut Imam Syafi'i, min hadits Abi Hurairah, berdasarkan hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Namanya siapa dulu? Abdurrahman ibnu Sakhrin. Namanya Abdurrahman ibnu Sakhrin, putranya Sakhr. Bisanadin dha'ifin, tetapi sanad hadis Abu Hurairah ini adalah sanadnya dhaif. Wazada, dan beliau menambahkan, illa yaumal jum'ati, kecuali hari Jumat, Kemudian hadis yang selanjutnya 162, wa kadza li Abi Dawud, demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, nahwahu, dengan hadis yang semisalnya, yang seperti itu pula. Dari hadis-hadis yang kita bacakan, dari hadis yang ke-159 hingga 162 kita akan pelajari bersama. Beliau mengatakan syarhul kalimati, di poin yang 160, lihat di bawahnya, makna bazighatan ay tali'atan, artinya matahari betul-betul sudah terbit. Kemudian makna ad-dhahiratu adalah syiddatul harri, panas yang sangat menyengat. Fi nisfin nahari, di pertengahan siang. Jadi kalau sudah berada di pertengahan siang, sekitar
mau masuk waktu duhur itu betul-betul panasnya sangat. Wala yuqalu fisyita'i dhahiratun, dan tidaklah dikatakan ketika musim dingin dikatakan dhahirah. Jadi kalau musim dingin tidak dikatakan begitu, tetapi ketika musim as-saif, musim panas. Jadi sekarang ini kita masih di musim asyita di Saudi Arabia dan sekitarnya masih musim dingin. Bahkan di sebagian tempat di Saudi maupun di negara-negara sekitar sini ada turun salju karena sangat dinginnya cuaca. Nah, kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Ta'ala, makna tatadayyafu ay tamilu, maksudnya condong ke arah barat kalau matahari sudah mulai condong. Kita pelajari dari hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Berkata Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Faqih Ad-Doktor Muhammad Luqman As-Salafi rahimahullahu ta'ala atau hafidhahullahu ta'ala, beliau mengatakan ma yustafadu minal ahadithi, pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis-hadis yang sudah dibacakan. Ada 4 hadis ya, dari 159 sampai 162. Yang pertama, awalan yahrumut tanaffulul mutlaqu, diharamkan melaksanakan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa? Siapa yang tahu? Sholat sunnah mutlak yaitu sholat sunnah yang dikerjakan kapan saja tanpa ada sebab yang mendasarinya, sebab yang menjadikan kita mengerjakannya. Kalau sholat tahiyatul masjid namanya sholat yang memiliki sebab. Sholat gerhana al-khusuf atau al-khusuf itu sholat yang memiliki sebab. Sholat janazah, sholat yang memiliki sebab. Sholat sunnah wudu, sholat yang memiliki sebab. Artinya kita sholat setelah wudu. Ya ta? Sholat rawatib memiliki sebab. Misalnya rawatib sebelum subuh. Kalau belum datang waktu subuh ya nggak sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita nggak akan sholat qobliyah subuh. Kenapa? Karena memiliki sebab. Tapi seorang boleh melaksanakan sholat sunnah. Ulama-ulama kita, ulama-ulama as-salafus saleh, ahlu sunnah wal jamaah, mereka biasa melaksanakan sholat sunnah mutlak, diperbanyak. Makanya kita pernah baca imam ini pernah dalam sehari sholat ratusan rakaat. Itu sholat apa ini? Sholat mutlak namanya, sholat sunnah mutlak. Misalnya ya, kita mau sholat sunnah mutlak antara waktu duha sampai menjelang duhur, silakan. Dan itu bisa 100 rakaat bisa itu. Panjangkan waktunya. Berapa jam? 4 jaman. Kita bisa melaksanakan sholat ratusan itu. Ya, ini namanya sholat sunnah mutlak. Setelah sholat duhur, berapa rakaat yang disunahkan untuk kita laksanakan sholat sunnah rawatib ba'diyah duhur? Berapa rakaat? Minimal 2 sampai 4. Jadi 2 sampai 4. Jadi ini sunnah rawatib yang mengiringi sholat duhur. 2 ini yang muakkadah namanya, sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Jangan ditinggal setelah duhur jamaah sekalian, jangan ditinggal 2 rakaat. Tapi kalau kita bisa 4, ini yang afdol. Ini walaupun ghairu muakkadah, tapi disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya seakan-akan derajatnya sampai muakkadah, sangat ditekankan juga. Jadi orang-orang soleh biasanya 4 rakaat setelah sholat duhur. Minimal kalau kita lelah atau kita ada pekerjaan yang nggak bisa lama-lama sholat, ya 2 rakaat saja setelah duhur. Ini namanya rawatib, iya kan? Nah, setelah itu bebas kita mau sholat sunnah. Yang penting belum mau datang waktu asar. Sholat apa namanya ini? Sholat sunnah mutlak namanya. 2 rakaat salam, istirahat 2 rakaat lagi salam, baca Quran, zikir 2 rakaat. Ini namanya sholat sunnah mutlak yang dikerjakan tidak ada batasan waktu. Inilah yang diharamkan, yang dilarang dikerjakan kapan? Ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh ila tulu'is syamsi, hingga terbitnya matahari. Jadi setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari, haram bagi kita untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Tidak boleh ya. Sholat sunnah mutlak tidak boleh pada saat itu. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar ila ghurubiha, sampai tenggelamnya matahari. Tidak ada sholat sunnah apa? Mutlak. Setelah sholat asar lah ya, perhatikan. Sampai tenggelamnya matahari. Yang kedua, tsaniyan kata beliau, yajuzu qada'us sholatil mafrudati fi hadainil waqtaini. Diperkenankan atau diperbolehkan mengqada' salat yang difardukan, diwajibkan pada 2 waktu ini.
Yaitu kapan? Setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dan setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Mengqadha itu bagaimana? Kita bangkong. Bangkong itu terlambat. Nah, kalau bahasa Jawanya bangkong atau kerinan. Bangun-bangun, sekarang kan subuhnya adanya sekitar jam 5 lebih 5 atau 7 ya ta? Kemudian dilaksanakan di masjid-masjid sholat rata-rata setengah 6, ada yang hampir setengah 6 lebih baru sholat ya kan. Setelah itu kita keluar dari masjid rata-rata jam 6 kurang 4, jam 6 kurang 10 baru keluar dari masjid. Kemudian kita pulang ke kamar kita, ternyata teman kita ada yang baru bangun jam 6 pas. Sudah terbit belum matahari? Belum terbit matahari, ya kan? Tapi ini setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, maka dia boleh melaksanakan sholat subuh waktu itu karena dia apa? Ini ya, karena dia belum melaksanakan subuh, dia boleh sholat subuh. Jadi sholat fardu tidak mengapa dikerjakan walaupun orang sudah pulang dari masjid sholat subuh, karena memang dia belum sholat subuh. Yang tidak boleh adalah sholat apa tadi? Sunnah mutlak. Sunnah mutlak tidak boleh. Kemudian yang ketiga, salisan, yajuzun naflu, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah fi hadainil waqtaini, pada dua waktu ini, idza kana dza sababin, apabila sholat sunnahnya itu memiliki sebab. Inilah yang dikatakan as-salatun nafilatu dzawatu asbabin. Sholat sunnah yang punya apa? Sebab. Sholat sunnah yang apa? Memiliki sebab. Seperti apa? Beliau mengatakan ka sholatil janazati, seperti sholat janazah. Walaupun sebagian ulama ini mengatakan, berpendapat bahwa sholat janazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Tapi ada yang sekedar mengatakan sunnah muakkadah saja. Walaupun yang rajih sholat al-jinazah atau sholat janazah, boleh dibaca jinazah, boleh dibaca janazah, cara bacanya ya. Kalau kita baca kitab ulama, ka sholatil jinazati, di kasrah jimnya, atau ka sholatil janazati. Kalau orang Indonesia sering dengarnya ja saja. Nanti kalau kita belajar di para ulama, kadang-kadang para ulama baca ji. Memang begitu. Jadi bahasa Arab itu terkadang boleh dibaca dua-duanya. Ini cara membaca kata-kata janazah ya. Seperti sholat janazah. Sekalipun yang lebih rajih sholat janazah itu dihukumi apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sampai tidak ada orang mensolati jenazahnya seorang muslim yang meninggal dunia, maka semuanya berdosa, satu kampung itu. Tapi kalau ada 1-2 yang sudah mensolati, yang lain tidak mensolati, tidak berdosa. Hanya saja yang tidak mau mensolati, jika dia bisa sholat jenazah tapi tidak mau, dia kehilangan ganjaran yang sangat besar sekali. Betul nggak? Ganjarannya seperti apa? Seperti seorang mendapatkan 1 bukit Uhud. Ganjaran sebesar itu. Kalau dia mau mengantarkan sampai ke kuburan, seperti 2 bukit Uhud. Bayangkan. Ini besarnya ganjaran 1 kirot. Kalau orang mau sholat ya jenazah itu ganjarannya 1 kirot. Kirot itu seperti bukit yang gede, seperti bukit Uhud. Kemudian kalau dia mau mengantarkan sampai dia pulang, sampai jenazahnya dikebumikan atau ditanam, mendapatkan 2 kirot. Sholat 1 kirot, mengantarkan 1 kirot, dapat 2 kirot. Sebab itulah jemaah sekalian, kalau kita nanti pulang ke tanah air kita, kalau ada jenazah dimakamkan, jangan kita hanya datang ke rumah kemudian pulang, tidak mensolati, tidak mengantarkan. Berarti tidak dapat dua-duanya. Kalau kita mensolati kemudian pulang, dapat 1 kirot. Kalau kita ketinggalan sholat hanya dapat mengantarnya, berarti dapat 1 kirot. Kalau kita bisa dua-duanya, akan mendapatkan 2 kirot, seperti 2 bukit yang besar-besar. Itu bayangkan ganjarannya yang akan didapatkan oleh mereka yang mau sholat jenazah. Kemudian yang kedua, wa tahiyyatil masjidi, dan sholat menghormat, memuliakan masjid. Tahiyyah artinya apa? Menghormati masjid. Sebagian ulama bahkan jemaah sekalian, sholat tahiyyatul masjid itu bukan hanya dihukumi sunnah muakkadah. Kalau kita baca kitab fikih, sebagian menghukumi wajibnya. Ini sering saya sampaikan. Mungkin kita yang belum pernah belajar fikih yang mendalam, yang dalam-dalam, masa tahiyatul masjid wajib? Iya wajib. Kata sebagian ulama wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menegur seorang yang datang di masjidnya Rasulullah SAW ketika hari Jumat, dan Rasulullah waktu itu sedang berkhutbah di mimbarnya. Laki-laki ini datang langsung duduk. Ditegur oleh Rasulullah SAW.
As-shallaita ya fulan, apakah kamu sudah sholat tahiyatul masjid wahai fulan? Dia mengatakan belum. Qum fasalli, bangun, berdirilah kamu, laksanakan sholat tahiyatul masjid. Kira-kira jamaah sekalian, kalau tahiyatul masjid ini sunnah, nggak mungkin disuruh berdiri. Sunnah nggak apa-apa ditinggal. Yang kedua, kalau sunnah tidak mungkin Rasulullah menyuruh berdiri. Kenapa? Karena amalan sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Al-istima' ilal khutbah, mendengarkan khutbah, hukumnya apa? Wajib. Gak ada ulama yang mengatakan sunnah. Mendengarkan khutbah Jumat ya. Saya ulangi ya. Al-istima'u ila khutbatil Jum'ah, ulama hampir sepakat mengatakan wajib. Kecuali khutbah apa yang gak wajib? Khutbah Idul Fitri dan Adha. Ulama mengatakan tidak wajib. Makanya kalau kita misalnya habis sholat Id, kita langsung pulang. Mungkin ya atau sakit perut atau apa, nggak dengarkan khutbah, sah sholat kita dan sempurna. Hanya kita tidak mendapatkan afdoliyah, ganjaran lebih karena mendengarkan khutbah, dan tidak dapat ilmunya karena kita tidak mendengarkan khutbah. Tetapi tidak berdosa. Berbeda dengan seorang yang hanya datang waktu Jumat ketika sholat Jumat saja. Kalau sengaja dosa. Kalau dia sengaja menunda-nunda waktu sholat Jumat berdosa. Karena apa? Karena mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Dan itu rangkaian dari sholat Jumat. Paham ini? Nah ini, walaupun mendengarkan khutbah Id hukumnya sunnah, tapi tidak boleh seperti masyarakat umum ya. Kadang-kadang orang awam, orang khutbah dia ngobrol. Terutama kaum ibu ini. Tidak boleh, kaum wanita di belakang. Didengarkan. Kalau nggak mau mendengarkan, silahkan pulang. Jangan mengganggu orang yang mendengarkan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, karena dilarang seorang mengganggu amalan-amalan sekalipun itu hanya sekedar amalan sunnah. Faham ini ya jemaah sekalian? Penting sekali untuk dijelaskan supaya kaum muslimin tidak salah faham. Wassalatil kusufi, dan salat gerhana. Ini juga boleh dilaksanakan sekalipun pada waktu itu adalah waktu yang terlarang untuk melaksanakan salat-salat sunnah mutlak. Kemudian yang keempat, rabi'an, ada mujawazis sholati wa dafni fi thalathati awqat. Tidak bolehnya untuk melaksanakan sholat dan mengebumikan atau untuk mengubur jenazah fi thalathati awqatin pada 3 waktu. Yang pertama, inda tulu'i syamsi, ketika terbit matahari, hatta tertafi'a qaida rumhin, hingga matahari meninggi seukuran rumhin, 1 tombak. Seukuran 1 tombak meningginya. Kemudian yang kedua, waktu dhahirati, waktu matahari pas di tengah-tengah sangat panasnya. Illa sholatul jum'ati, kecuali sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu boleh dikerjakan sebelum tergelincirnya matahari. Faham? Sholat Jumat itu memiliki keutamaan. Di sini beberapa masjid seperti di dekatnya Pak Haji Muhammad Antoni, masjidnya sana, masjid namanya Al-Jabr. Imamnya adalah Fadilatul Syekh Dr. Soleh. Itu beliau itu ketika mengimami Jumat seringkali beliau itu khutbahnya dimulai sebelum masuk waktu duhur, dan ini boleh. Jadi ada 2 untuk Jumat ya. Sholat Jumat itu boleh setelah tergelincirnya matahari sama dengan waktu sholat duhur pas adanya, dan boleh sebelumnya sudah adzan. Ini keutamaan untuk sholat Jumat. Selain Jumat tidak boleh. Sholat duhur harus pas matahari sudah tergelincir ke arah barat, yaitu sudah benar-benar masuk waktu sholat duhur. Yang ketiga, waktul ghurubi, ketika waktu tenggelam. Ini tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah dan menguburkan jenazah di 3 waktu tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tambah 1 hadis supaya ganjil ya, karena disunahkan untuk witir. Tadi 4 hadis sudah kita baca, sekarang kita masuk hadis yang terakhir, hadis yang ke-163. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala an, dari sahabat yang mulia Jubair putranya Mut'im, semoga Allah taala meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bani Abdi Manaf, wahai putranya Abdu Manaf. Dan jemaah sekalian, alhamdulillah Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah suka baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di pesantren di Indonesia, rata-rata pesantren ngaji Bulughul Maram. Tidak ada pesantren yang tidak ngaji kitab ini. Berarti pesantren-pesantren mereka
menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan tidaklah seorang membaca kitab hadis kecuali akan membaca sholawat. Makanya jemaah sekalian yang mendengar nama Nabi, bacalah sholawat, tapi nggak boleh keras-keras, tidak boleh teriak-teriak. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Man shalla alaiya sholatan, sallallahu lahu asron." Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali, Allah akan membalas sholawatnya 10 kali. Bayangkan ini ya, akan dibalas oleh Allah Ta'ala 10 kali. Makanya kalau disebut nama Nabi, ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak keturunan Abdu Manaf, la tamna'u ahadan, janganlah kalian melarang seorang pun tawafa bihadzal baiti, untuk tawaf mengelilingi rumah ini." Maksudnya Ka'bah. Ka'bah itu dikatakan apa? Al-Bait, ya, mengelilingi rumah ini. Bahkan Ka'bah itu disebut dengan Al-Baitul Atiq, rumah yang sangat kuno, betul nggak? Rumah paling kuno di dunia ya Ka'bah. Tidak ada yang mengungguli tuanya. Iya, tidak ada yang mengungguli tuanya. Ada yang pernah mengatakan, bagaimana dengan piramida? Rumahnya mayatnya pimpinan-pimpinan Mesir di masa lalu, di zamannya Nabi Musa, Farain atau Fir'aun. Fir'aun itu gelarnya raja-raja Mesir. Itu kalau mati, kalau meninggal, itu jenazahnya, mayatnya dibalsem, diawetkan, dimumikan, kemudian ditaruh di piramida itu ya. Itu kan zamannya Nabi Musa. Berarti tua. Tua mana dengan Ka'bah? Siapa yang jawab? Ustaz Ahmad Baitowi. Tua mana dengan Ka'bah? Piramida. Siapa? Ka'bah yang betul. Piramida zamannya Nabi siapa? Nabi Musa. Ka'bah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dengan putranya alaihi wassalatu wassalam. Duluan mana Musa dengan Ibrahim? Ibrahim. Duluan dengan Ibrahim. Kemudian lebih dari itu, Ka'bah itu asasnya, pondasinya sudah dibangun sejak Nabi Adam. Ada yang mengatakan yang membangun pondasinya Allah Ta'ala sendiri. Subhanallah. Ini ulama ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan yang membangun pondasinya adalah malaikat-malaikat Allah sebelum turunnya Adam ke dunia. Ada yang mengatakan yang membangun pondasinya itu adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Minimal kalau kita ambil pendapat yang ringan aja, yang Nabi Adam, sejak zaman Nabi Adam, berarti sebelum ada rumah sudah ada Ka'bah. Betul nggak? Berarti benar kalau Allah mengatakan Al-Baitul Atiq, rumah yang sangat kuno, lama sekali. Nggak tahu umurnya berapa sejak Nabi Adam sampai sekarang ini. Bayangkan, wong dari Nabi Ibrahim sampai sekarang ini kurang lebih 6.500 tahun. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad ini jalannya 5.000 tahun. Dari Nabi Muhammad sampai kita ini kurang lebih 1.500 tahun kan. Sekarang ini umur hijrahnya Nabi sudah 1.437 tahun, iya kan? Iya, berarti dari Nabi Ibrahim sampai sekarang sejak ditinggikannya. Jadi Nabiullah Ibrahim dibantu oleh putranya Ismail itu membangun temboknya Ka'bah. Dulu sudah ada pondasinya, tinggal dibangun, ditinggikan aja. Berarti sudah 6.500 tahun usianya. Bayangkan Ka'bah ini, Ka'bah al-Musyarrafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang menghinakan Ka'bah kecuali dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang menghinakan Ka'bah kecuali dibinasakan semuanya oleh Allah Ta'ala. Ya, siapa yang memiliki niat untuk menghancurkan Ka'bah akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lihat pimpinan Houthi, Syiah Rafidhah dari Yaman yang mengancam akan membumi hanguskan Ka'bah, hancur mati sudah dia. Dibom oleh tentara Arab Saudi dengan pasukan-pasukan dari Timur Tengah. Dibom, habis, mati. Dia merencanakan akan menggulingkan akan merobohkan Ka'bah. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak ada yang akan merobohkan bangunan yang suci ini kecuali akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai Bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun untuk tawaf di Ka'bah ini. Wasalla, dan melaksanakan sholat ayyata sa'atin, di waktu kapanpun sya'a yang dia kehendaki dan inginkan. Jadi tidak boleh melarang orang sholat kapan saja di dekat Ka'bah, ya ta? Min lailin, baik waktu malam, au naharin, atau waktu siang. Rawahul khamsatu, diriwayatkan oleh Imam 5. Imam 5 siapa saja? Imam Ahmad, tolong dihafalkan ya. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Ini dikatakan Imam 5. Kalau disebut dengan Ashabus Sunan,
para pemilik sunan maka adalah Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Kalau disebut rawahul khamsatu diriwayatkan Imam 5 tambah dengan Imam Ahmad. Ya. Rahimahumullahu taala. Wa sahhahahu At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Kalau disebut dengan Al-Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, apa saja itu? Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan atau Sahih atau Jami' At-Tirmidzi, kemudian Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Jadi 6 itu dikeluarkan Imam Ahmad. Ini disebut dengan Kutub As-Sittah. Ya. Beliau mengatakan dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Pelajaran apa yang bisa dipetik? Ma yustafadu minal hadithi. Awalan yang pertama, jawazut tawafi bil baiti. Bolehnya tawaf mengelilingi Ka'bah, was salati fihi dan salat di dalamnya, ayyata sa'atin, waktu kapan saja, min lailin aw naharin, baik waktu malam maupun waktu siang. Jadi bolehnya seorang tawaf mengelilingi Ka'bah dan sholat di dalam Ka'bah, di dalamnya Ka'bah kapan saja, baik di waktu malam maupun waktu siang. Tsaniyan yang kedua, jawazun nafli fi awqatil karahati inda ba'dil ulama'i fil harami kullihi. Bolehnya sholat sunnah di waktu-waktu yang dibenci, yang dimakruhkan ini menurut sebagian para ulama di haram semuanya. Jadi di haram, bukan hanya di dalam Ka'bah, di haram semuanya, walaupun itu waktu yang tidak disukai, boleh sholat kapan saja. Jadi masuk haram, mau sholat kapan saja tidak dilarang berdasarkan hadis ini. Dan ini adalah pendapatnya sebagian ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nikmat ya kalau kita belajar hadis ini, paham, apalagi dijelaskan dengan syarah. Dan tidak boleh seorang muslim mengkaji Al-Quran ditafsirkan sesuai dengan otaknya, nggak boleh akalnya. Atau mengkaji hadis hanya berdasarkan bahasa Arab saja nggak cukup. Harus kita mengkaji Al-Quran berdasarkan tafsirnya dan hadis berdasarkan syarah-syarah hadis yang ditulis oleh para ulama kita, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini nikmat yang besar sekali bahwa agama kita adalah agama yang murni, sampai kepada kita ini dalam keadaan murni, terjaga dari kerusakan, dari penambahan, dari pengurangan, dari apa saja yang diperbuat oleh orang-orang yang merusak Islam, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agama kita ini dengan adanya para ulama-ulama pembela sunnah yang senantiasa tegak menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.